传承者。母系好超级存在会盯上你啊！来一个杀一个，来两个杀。千万别去掺和。这是京城堂，还需留存于此。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Beberapa hari setelah kemenangan besar Lo Fang melawan Black Mirror Emperor, Bahunia Island dipenuhi antisipasi. Semua orang pengikut, pewaris, bahkan Universe Kenaik menunggu kedatangan makhluk yang disebut dalam pesan misterius, yakni Thunder Beast God, salah satu dari 8 Beast God dari Ancestor God School. Lo Fang sendiri mempersiapkan dirinya. Dia meninjau semua perlengkapan dan senjata yang dia miliki, termasuk Golden Armor dan Swirling Claws, sambil memikirkan bagaimana menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia tahu kehadiran Thunder Beast God bukan hal biasa. Inilah tanda kehormatan dan kesempatan langka. Pagi itu langit tiba-tiba gelap dan petir menyambar. Suara bergemuruh seperti ribuan guntur bergema di udara. Semua orang menatap ke atas, terpana, dan di sana sosok raksasa muncul. Tubuhnya besar, rambut biru kehijauan, sayap berkilau, dan aura yang membuat bumi bergetar. Ia adalah Thunder Beast God. Dan suara yang bergema seperti guntur, Thunder Beast God pun berkata, ia adalah Thunder Beast God. Setiap orang di Bahunia Island menahan napas. Bahkan para Universe Kenaik merasa tekanan yang luar biasa dari makhluk itu. Thunder Beast God menatap Lo Fang secara langsung. Tubuh Lo Fang terangkat sedikit oleh energi kuat yang mengelilinginya. Semua mata tertuju padanya dalam kekaguman dan ketegangan. Lo Fang membalas pandangan itu dengan tenang. Ia tidaklah takut, sebaliknya ia merasa senang dan siap menerima penghormatan yang datang bersama dengan kedatangan makhluk terkuat itu. Thunder Beast God bukan datang untuk berbicara, tetapi untuk memberikannya hadiah yang sangat berharga, simbol pengakuan tertinggi di antara yang terkuat. Dengan hadiah itu, Lo Fang tahu posisinya kini semakin kuat. Ia tidak hanya dihormati, tetapi juga mendapatkan senjata atau alat yang bisa membantu menghadapi lawan yang jauh lebih kuat di masa depan. Hari itu, Black River Emperor benar-benar menarik perhatian semua pihak. Kehadirannya semakin menegaskan bahwa ia bukan lagi pejuang biasa, tetapi sosok yang diperhitungkan di tingkat tertinggi umat manusia. Setelah menerima hadiah dari Thunder Beast God, Lo Fang masihlah memikirkan kekuatan barunya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi, jauh dari Bahunia Island. Di sebuah ruang hampa yang sunyi, seorang sosok misterius berdiri. Tubuhnya putih, rambutnya putih panjang, dan aura kekuatannya begitu besar, sampai udara di sekitarnya bergetar. Ia bukan sekedar makhluk biasa, tenaganya cukup untuk mengubah hukum ruang dan waktu. Dengan suara yang dalam dan menggema, sosok itu berkata, sekarang saatnya turn back time. Energi misterius mulai menyebar di sekitarnya. Perlahan waktu di area itu bergerak mundur. Adegan-adegan yang baru saja terjadi seperti pertempuran Black Mirror Emperor dan Feng Kenaik terulang kembali, seolah semuanya diputar mundur. Bahkan para pewaris di lapangan yang tampak bergerak terbalik, seperti sebuah film yang diputar mundur. Sosok putih itu mendekati Black Mirror Emperor yang sedang berdiri di tengah lapangan. Dan satu sentuhan ia membungkus Black Mirror Emperor dalam energi pelindung. Dan seketika Black Mirror Emperor pun hidup kembali. Ia terkejut melihat dia yang masih berdiri, padahal sebelumnya dia sudah meninggoy dalam pertarungan melawan Lo Fang. Feng Kenaik muncul di dekatnya. Ia lega melihat gurunya hidup kembali. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi keterkejutan. Black Mirror Emperor menyadari semua senjata dan harta miliknya hilang. Semua True Tracer yang dulu dia miliki lenyap, hanya tubuhnya yang kembali. Sosok putih itu muncul sekali lagi dan berkata dengan tenang. Ia hanya membawanya kembali dan semua hartanya tetap hilang. Ingatlah kalau dia itu sudah mati sekali dan jangan lupakan itu. Kemudian sosok ini pun lenyap. Black Mirror Emperor berdiri sendiri, campuran antara kebingungan, kemarahan, dan dendam yang membara. Kabar tentang peristiwa aneh itu tersebar dengan cepat di antara para pewaris dan Universe Kenaik. Semua menyadari satu hal, pertarungan melawan Lo Fang belumlah selesai.
dan Blood River Emperor kini menarik perhatian semua pihak lebih daripada sebelumnya. Setelah beberapa hari penuh kejutan dan perhatian karena kehadiran Thunder Beast God, suasana di Bahunia Island tetap ramai. Semua orang masihlah membicarakan Lo Fang, terutama karena penghormatan besar yang dia terima dan kekuatan yang juga luar biasa. Di istana, Lo Fang berdiri di halaman terbuka, memandang sebuah cermin besar yang berkilau seperti benang emas. Cermin itu tampak kuno dan kuat, seperti menyimpan hukum semesta di dalamnya. Lo Fang pun menyalurkan sebagian kekuatannya ke cermin itu. Seketika cermin bergetar dan berubah, mengecil hingga sebesar telapak tangan. Energi yang ada di dalamnya kini bisa ia bawa sendiri. Cermin itu disebut Golden Thread Aurora Mirror. Itu bukanlah cermin biasa. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi hukum dan medan pertarungan. Dengan cermin itu, Lo Fang bisa lebih unggul dalam pertarungan dan menciptakan peluang untuk melawan lawan yang lebih kuat. Ia tersenyum menyadari betapa berharganya cermin itu. Tidak hanya kuat, cermin ini juga bisa membantunya bertahan, melarikan diri atau mengikat lawan jika diperlukan. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu istana. 3 sosok muncul tergesa-gesa, yakni Lily Emperor, Zaman Emperor, dan Tasen Ren Emperor. Wajah mereka serius dan cemas. Mereka pun memberitahu kalau ada masalah besar. Lo Fang pun memegang cermin Golden Thread Aurora di tangannya, bersiap menghadapi berita yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia tahu ini bukanlah masalah kecil. Ini bisa berpengaruh pada seluruh dunia kemuliaan dan bahkan jagat raya. Lo Fang pun duduk termenung di kamarnya ketika sebuah undangan tiba di layar sistem jagat maya miliknya. Undangan itu datang dari Dewan Tertinggi, tempat para kesatria paling kuat dari seluruh alam semesta berkumpul. Meski namanya besar di sektor Primal Chaos, Lo Fang belumlah pernah menghadiri rapat semacam itu. Rasa penasaran bercampur sedikit tegang. Bersama beberapa teman lama seperti Truyan Kenaik, Lo Fang terhubung ke istana jagat maya dan langsung terbang menuju Phantom Sanctuary, sebuah istana terapung megah di puncak Gunung Pantheon. Kabut tebal menyelimuti gunung itu, membuat suasana misterius sekaligus megah. Di sana hanya mereka yang diundang bisa muncul. Begitu sampai, Lo Fang menyadari ia bukanlah satu-satunya yang diundang. Banyak kesatria alam semesta mulai muncul satu persatu. Beberapa teman lama, beberapa hanya kenalan. Suasana ramai penuh desas-desus dan bisik-bisik. Tak lama kemudian beberapa kesatria mulai membicarakan Lo Fang. Mereka penasaran bagaimana seorang penguasa sektor bisa memiliki harta sejati tipe jiwa dan istana terbang. Benda-benda langka yang bahkan banyak tuan alam semesta pun tak miliki. Ada rasa kagum, ada rasa iri, tapi tidak ada yang berani menantang langsungnya. Lo Fang sendiri hanya tersenyum tipis, tak terganggu oleh gosip. Ia tahu kekuatannya sendiri sudah cukup menjadi jawaban bagi semua pertanyaan. Akhirnya rapat pun dimulai. 2 pintu emas besar di Phantom Sanctuary terbuka, dan semua kesatria dibawa ke aula besar dengan meja bundar raksasa di tengahnya. Lo Fang duduk di kursi yang cukup besar, yang menunjukkan posisinya dihormati, sekaligus menandai statusnya di antara para kesatria kuat lainnya. Di sini Lo Fang menyadari satu hal. Ya mungkin sudah terkenal, tapi dunia ini jauh lebih luas. Ada banyak kesatria yang kuat dan licik. Dan pertemuan ini hanya awalan dari konflik dan persaingan yang akan datang. Suasana rapat di Phantom Sanctuary masihlah bergema di pikiran Lo Fang. Setelah berjam-jam mendengar diskusi dan bisik-bisik antara makhluk kuat dari seluruh alam semesta, tiba-tiba suasana menjadi sangat serius ketika sebuah berita besar diumumkan, yakni Original Star akan segera dibuka. Semua makhluk yang hadir berhenti berbicara, bahkan udara di ruangan rapat terasa hening, seperti semua orang menahan napas mereka. Alasan mengapa kemampuan untuk membuka Original Star begitu penting karena itu bukanlah tempat biasa. Dia adalah pusat dari alam semesta asli, sebuah wilayah yang dekat dengan inti alam semesta itu sendiri, dan merupakan sumber harta karun paling langka dan kuat yang pernah dikenal. Para pemimpin yang hadir menjelaskan satu persatu. Seluruh alam semesta punya 10.081 Original Star yang mengelilingi pusat yang dikenal sebagai Land of Origin. Setiap Original Star dipenuhi dengan benda-benda langka, ruang yang penuh arcana, serta harta utama yang hanya bisa ditemukan di tempat semacam itu. Namun jalur menuju bintang itu hanya terbuka sekali setiap periode sangat panjang, dan hanya bertahan selama 1000 era sebelum kembali tertutup. Bukannya remeh, penjelasan itu membuat semua hadir tercengang. Para kesatria hebat di ruangan itu bukan hanya membicarakan tentang reward yang bisa didapat.
Mereka juga mengingat bahwa siapapun yang masuk harus keluar sebelum jalur menutup. Jika tidak, siapapun yang masih berada di dalam saat jalur menutup akan mati tanpa kecuali. Bayangan itu masuk mungkin memberi kekayaan dan kekuasaan tak tertandingi. Namun keluar pun harus tepat waktu, atau segalanya berakhir dengan kematian. Beberapa makhluk yang sangat tua di sana terlihat pucat ketika mendengar itu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan beberapa yang sudah mencapai Universe Master, mereka tidak dapat menjamin keselamatan mereka di dalam sana. Lo Feng sendiri berdiri di tengah kerumunan sambil menyerap setiap detail. Ia memikirkan semua yang pernah ia dengar tentang Original Star, dari cerita kuno dan juga legenda. Dan kini semua itu menjadi kenyataan di hadapannya. Ini bukan sekedar jalan cerita dari cerita masa lalu. Itu adalah tantangan nyata yang akan datang dalam waktu dekat. Yang jelas, Original Star adalah tempat yang paling diincar oleh semua ras di alam semesta. Tidak hanya harta besar, tetapi juga arcana dan artefak sejati lahir di sana dengan frekuensi yang sering. Semua makhluk kuat sudah menunggu kesempatan untuk masuk begitu jalur dibuka. Para ketua ras saling berdiri dan berbisik satu sama lain. Banyak yang mulai merencanakan strategi. Siapa yang memimpin tim, siapa yang akan diutus, apa yang harus dikorbankan. Beberapa bahkan memandang Lo Feng dengan tatapan baru, bukan hanya sebagai kesatria yang kuat, tetapi sebagai seorang yang mungkin mampu membuat perbedaan besar di perlombaan menuju Original Star. Apa artinya itu bagi Lo Feng? Ia tahu satu hal nyata, ini bukan sekedar ajang memburu harta. Ini adalah momen besar yang bisa mengubah nasib umat manusia di seluruh alam semesta asli. Jika manusia yang berdiri sejajar dengan ras-ras lain yang telah lama dominan, mereka harus mengambil bagian dalam medan pertempuran itu. Semua yang hadir dalam rapat itu sudah tahu berita tentang Original Star yang akan dibuka 10 tahun lagi dan bukan sekedar rumor. Itu adalah peristiwa besar yang bisa mengubah nasib seluruh ras di alam semesta. Namun sebelum pembahasan itu benar-benar dimulai, Dewan Tertinggi memberi waktu beberapa pembicaraan kecil di antara para kesatria. Lo Feng memperhatikan begitu banyak makhluk kuat di sekitar kursinya. Beberapa dari mereka menyandang gelar Universe Kenaik dan bahkan Universe Great Being, yang membuatnya sadar bahwa forum itu memang tempat berkumpulnya para elit di seluruh alam semesta. Mereka datang dari berbagai ras, berbeda latar belakang, namun semua memiliki tujuan yang sama, yakni memahami Original Star dan apa artinya pembukaan besar itu bagi masa depan mereka. Tiba-tiba Primal Chaos Leader berdiri dan berkata, dengan suara tegas namun rendah, memastikan setiap orang yang hadir mendengar penjelasannya. Ia berfungsi sebagai pemimpin rapat kali ini. Sosok yang dihormati bahkan para Universe Master lainnya karena kebijaksanaan dan pengalamannya yang luas. Dia mulai menjelaskan latar belakang Original Star, tapi kali ini lebih terperinci. Setelah memberikan penjelasan, di balik harta karun tersebut tersembunyi sebuah fakta kelam. Siapapun yang masuk tapi gagal keluar sebelum jalur menutup akan mati tanpa ampun. Dan cepat atau lambat, insiden seperti itu telah terjadi beberapa kali di masa lalu. Bahkan tubuh cadangan, klon, atau teknik bepergian tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak di dalam sana. Para kesatria lain mendengarkan dengan jantung berdebar. Mereka tahu risiko itu, tapi gambaran kekayaan yang mungkin mereka peroleh di sana sama sekali tak kalah menggiurkan. Bahkan banyak ras telah berperang habis-habisan demi klaim harta dari Original Star di masa lalu. Kemudian Lo Feng melihat informasi baru di layar besar yang ditampilkan di tengah ruang rapat. Data rinci tentang Original Star dan cara kerjanya. Ia membaca bahwa jika seseorang berhasil mengambil harta dari satu bintang, ia bisa menyimpannya sebagai miliknya sendiri. Namun ada juga sistem yang disebut contribution, suatu cara bagi para Universe Great Being untuk menukarkan harta yang mereka peroleh demi meningkatkan kekuatan atau status ras mereka sendiri. Penjelasan itu membuat Lo Feng berpikir tentang perbedaan antara mengambil untuk diri sendiri dan berkontribusi demi seluruh ras. Ia menyadari bahwa setelah seseorang menjadi Universe Great Being bukan hanya tentang kekuatan pribadi yang penting, tetapi apa yang bisa mereka lakukan untuk manusia secara keseluruhan, baru benar-benar bermakna. Lalu Primal Chaos City Leader kembali berbicara, kali ini dengan nada serius namun penuh motivasi. Selama 10 tahun ke depan, semua pihak harus mulai bersiap, membentuk tim, mempelajari strategi, meminjam sumber daya dari yang kuat, atau sekedar memperkuat diri sendiri sebelum memasuki Original Star. Saat jalurnya akhirnya terbuka. Di tengah suasana yang tegang namun penuh antisipasi, Lo Feng menatap jauh ke depan. Ia tahu Original Star bukan hanya momen uji kekuatan semata, tetapi sebuah ditahan kesempatan besar bagi umat manusia.
Mungkin inilah waktu di mana ia dan para Universe Gate Being akan memutuskan arah masa depan seluruh spesies manusia di alam semesta. Beberapa waktu setelah pengumuman tentang Original Star, Lo Feng masih disibukkan dengan persiapan dan pemikiran tentang tantangan besar di depan. Banyak Universe Knight datang kepadanya, ingin meminjam harta sejati miliknya, terutama Tower Pearl yang sangat kuat. Tetapi Lo Feng menolak semuanya dan ingin sendiri pergi ke Original Star dan membuktikan dirinya. Walau banyak yang meragukan kemampuannya karena ia masih Undying Fighter, sementara yang lain sudah Universe Knight atau lebih kuat, Lo Feng tidaklah kehilangan semangat. Ia tahu kekuatannya belum sempurna, tetapi ia tetap bersiap sebaik mungkin. Salah satu yang menyemangati Lo Feng adalah Truyan, gurunya yang memperingatnya bahwa Original Star sangatlah berbahaya. Banyak Universe Overlord atau makhluk kuat lainnya yang masuk ke sana untuk bertarung demi harta berharga, bahkan sampai mati. Tapi Truyan berkata kepada muridnya, persiapkan diri dengan baik, itu bukanlah tempat untuk sembarangan pergi. Lo Feng mendengarkan saran itu dan tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan itu akan berbahaya, bahkan mungkin mendekati kematian. Namun dia percaya kekuatannya bisa berkembang lebih jauh, dan ini merupakan kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Akhirnya Lo Feng pun memutuskan waktunya untuk pergi bukan langsung ke Original Star, tetapi ke wilayah rahasia Yansan, tempat yang menjadi dekat dengan ras Yansan, sebuah bangsa kuat yang hidup terpisah di wilayah yang sangat jauh dari manusia. Untuk sampai ke sana, Lo Feng menggunakan sebuah kapal kuno raksasa yang berubah bentuk, disebut Galaksi Perahu Kuno. Kapal kecil yang ia pegang di tangan dan bantuan kekuatannya kemudian membesar menjadi sebesar planet. Di atas kapal itu, Lo Feng merasa seperti raja yang siap menaklukkan ruang angkasa tak berujung. Kapal itu mampu terbang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kapal planet biasa. Ia melaju melalui ruang kosong galaksi dan kilatan perak menyapu bintang. Dalam waktu hampir 3 bulan, kapal itu mencapai wilayah rahasia Yansan, sebuah tempat yang jauh dari dunia manusia dan penuh misteri. Begitulah awal fase baru dalam perjalanan Lo Feng. Dia tidak lagi berada di zona nyaman umat manusia. Ia kini menuju wilayah asing yang hanya bisa diisi oleh makhluk-makhluk kuat lainnya, di mana hanya kekuatan sejati dan strategi yang bisa menjaga hidupnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.